Halo semuanya, selamat datang kembali di Ruang Belajar. Sebelumnya mari kita tarik mundur waktu jauh ke masa lalu. Semuanya dimulai dari kitab Kejadian, bagian awal dari Alkitab Ibrani, yang para ahli perkirakan ditulis selama periode 500 tahun antara abad ke-10 hingga ke-5 sebelum Masehi. Kitab ini tidak hanya menceritakan penciptaan umat manusia, tetapi dari sanalah muncul sebuah bangsa yang menganggap diri mereka sebagai bangsa pilihan, yang kini kita kenal sebagai bangsa Yahudi. Dalam kitab tersebut, mereka adalah umat yang dijanjikan sebuah tanah oleh Tuhan Sang Pencipta. Namun, realitas historis yang mereka jalani justru adalah penderitaan dan kehidupan yang penuh tekanan. Mereka tinggal di wilayah yang sangat kompetitif. Mereka didorong oleh bangsa Asyur dari kerajaan Israel di utara ke kerajaan Yehuda di selatan. Kemudian, mereka diasingkan oleh bangsa Babilonia, diizinkan kembali di bawah kekuasaan Persia, diperintah oleh bangsa Helenistik atau Yunani, lalu jatuh ke tangan Romawi. Setelah melakukan pemberontakan yang gagal melawan Romawi, orang Yahudi secara brutal didorong keluar dari wilayah tersebut. Eksistensi yang penuh tekanan ini terus melekat pada orang-orang Yahudi di masa depan. Mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi, diikat oleh satu teks yang sama, Alkitab Ibrani. Mereka hidup terpisah, selalu menjadi minoritas di mana-mana. Di satu sisi, mereka seringkali mendapat perlindungan dalam masyarakat Kristen maupun Muslim. Namun, di sisi lain secara historis mereka terus-menerus menahan persekusi dari masyarakat yang sama. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, sebagian besar orang Yahudi hidup di benua Eropa. Filosofi zaman itu mulai memberikan mereka peluang bersejarah, sebuah kesempatan untuk berhenti mengidentifikasi diri mereka secara eksklusif sebagai orang Yahudi dan mulai berasimilasi ke dalam negara-negara tempat mereka tinggal. Itu adalah peluang kontroversial yang ditolak oleh banyak pihak, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Namun, menjelang akhir abad ke-19, bencian populer dan tindakan nyata masyarakat yang antisemit terhadap orang Yahudi kembali memuncak. Keadaan ini membuat sebagian orang Yahudi menyerah pada gagasan asimilasi. Mereka memutuskan untuk menempuh jalan mereka sendiri, membentuk sebuah gerakan yang menyerukan orang Yahudi di seluruh dunia untuk bersatu kembali sebagai satu bangsa. Tujuannya, untuk tinggal di sebuah wilayah di mana mereka dapat memerintah diri mereka sendiri sebagai orang Yahudi. Gerakan ini kemudian diberi nama Zionisme. Dan wilayah yang mereka pilih tak lain adalah rumah Alkitabiah mereka, tanah yang saat itu dikenal sebagai Palestina. Namun, Palestina saat itu sudah berpenghuni, dan fakta ini meletakkan fondasi bagi konflik besar di masa depan. Disinilah seorang pria bernama Theodor Herzl mengambil panggung sejarah. Ia sangat terguncang oleh merajalelanya antisemitisme di Eropa. Herzl percaya bahwa masalah Yahudi ini tidak akan hilang, justru akan semakin memburuk. Hal ini membangkitkan rasa nasionalisme Yahudi di dalam dirinya. Ia meyakini bahwa demi kebanggaan nasional dan bahkan sekedar untuk bertahan hidup, orang Yahudi membutuhkan negara mereka sendiri. Pada tahun 1896, ia menerbitkan sebuah buku pendek untuk mempopulerkan ide-idenya berjudul The Jewish State. Namun, jalannya sangat terjal. Pada masa itu, mayoritas orang Yahudi di dunia justru menentangnya. Zionisme bahkan dipandang luas sebagai ancaman bagi mereka yang sudah nyaman berasimilasi. Novelis Stefan Zweig merangkum reaksi orang-orang Yahudi di Wina saat itu terhadap Herzl dengan mengatakan, apa yang terjadi pada penulis yang biasanya cerdas, jenaka, dan berbudaya ini? Mengapa kita harus pergi ke Palestina? Bahasa kita adalah bahasa Jerman, bukan bahasa Ibrani. Dan Austria yang indah ini adalah tanah air kita. Bagi kaum tradisionalis beragama, Zionisme pada dasarnya dianggap bid'ah, karena mereka percaya bahwa hanya seorang Mesias yang boleh membimbing mereka kembali ke tanah suci. Namun, kepopuleran Herzl sebagai jurnalis membuat bukunya beredar luas. Ia segera mengadakan Kongres Zionis pertama, di mana mereka memilih kata-kata dengan sangat hati-hati dan menetapkan tujuan resmi Zionisme. Tujuan Zionisme adalah menciptakan sebuah rumah bagi orang-orang Yahudi di Palestina yang diamankan oleh hukum publik. Perhatikan bahwa mereka hanya mengatakan rumah, bukan negara.
Ini adalah strategi sadar untuk mengecilkan tujuan mereka agar terdengar lebih masuk akal di mata dunia. Herzl menghadapi masalah pendanaan. Ia mendekati Baron Edmund de Rothschild yang sebelumnya secara diam-diam mendanai kolonisasi di Palestina. Rothschild menganggap politik terang-terangan Herzl sebagai ancaman dan mereka bertengkar. Herzl menolak model kolonisasi lambat yang ia sebut infiltrasi dan berkata kepadanya, "Anda adalah fondasi utama dari seluruh rencana ini. Jika Anda menolak, semua yang telah saya bangun sejauh ini akan hancur berantakan. Jika itu terjadi, saya terpaksa harus menggunakan cara yang berbeda. Saya akan mulai menggerakkan massa secara besar-besaran." Herzl kemudian membentuk organisasi Zionis dunia dan memungut iuran sebesar 1 shekel dari setiap anggotanya di seluruh dunia. Ditambah dengan uang pribadi yang dikeluarkan oleh Herzl, dana tersebut sudah cukup bagi gerakan Zionisme di bawah kepemimpinannya untuk bertahan di tahun-tahun awal. Dana ini memungkinkan mereka, misalnya, untuk rutin berkumpul dan memutuskan berbagai hal, seperti menentukan akan seperti apa bentuk bendera untuk negara Yahudi di masa depan. Sebuah bendera rancangan mereka yang pada akhirnya sangat mirip dengan bendera yang saat ini resmi dipakai oleh negara Israel. Masalah terbesarnya adalah dukungan politik. Herzl membutuhkan izin resmi dari Sultan Utsmaniyah yang secara hukum menguasai Palestina. Ia mencoba melobi sang sultan dengan menawarkan pelunasan utang Utsmaniyah menggunakan kekayaan Yahudi. Namun sultan yang sangat menyadari situasinya merespon dengan tajam. "Kekaisaran ini bukanlah milik saya pribadi, melainkan milik seluruh rakyat Turki. Saya tidak akan menyerahkan sejengkal pun wilayah dari kekaisaran ini. Biarkan saja orang-orang Yahudi itu menyimpan uang miliaran mereka. Kelak, jika kekaisaran ini hancur dan terpecah belah, barulah mereka bisa mendapatkan Palestina secara cuma-cuma. Mereka baru bisa membagikan wilayah ini di atas jasad kami." Dan perkataan itu akan terbukti. Herzl terus mencoba melobi kekaisaran Jerman dan Rusia, namun gagal. Puncaknya pada tahun 1903, Inggris menawarkan wilayah di Afrika Timur yang sering disebut sebagai tawaran Uganda, meski secara teknis berada di Kenya. Untuk menjadi tanah sementara, Herzl mendesak kaumnya mempertimbangkan ini karena pogrom atau pembantaian baru saja terjadi di Rusia. Ironisnya, orang-orang Yahudi Rusia yang paling menderita justru menolak keras tawaran itu karena ketaatan mereka pada Palestina. Bahkan menyebut Herzl sebagai pengkhianat. Terobosan diplomatik yang diimpikan Herzl ini tidak pernah terjadi semasa hidupnya, dan ia wafat pada tahun 1904. Setelah kematian Herzl, imigrasi terus berlanjut. Pada tahun 1909, kota yang seluruh penduduknya berbangsa Yahudi pertama didirikan, yaitu Tel Aviv, yang berarti mata air di atas bukit. Pada dekade-dekade awal, Zionis banyak didominasi sayap sosialis yang membangun lahan pertanian kolektif atau kibbutz. Selama sekitar 3 dekade dari 1882 hingga 1909, hubungan dengan bangsa Arab relatif tenang. Hanya sekitar 13 orang Yahudi yang tewas akibat konflik lahan, dan hanya 2 karena alasan nasional. Namun, setelah 3 dekade berlalu, tanda-tanda pertama perlawanan Arab yang terorganisir mulai muncul. Pada tahun 1910 dan tahun-tahun berikutnya, surat kabar Arab memperingatkan bahwa tujuan Zionisme bukan sekedar imigrasi, melainkan mengambil alih Palestina. Nasionalisme Arab mulai tumbuh. Pada tahun 1914, seorang nasionalis Arab yang dihormati di Yerusalem, Khalil Al-Sakakini, menulis dalam buku hariannya, "Yang paling saya benci dari gerakan Zionis adalah prinsip yang mereka tanamkan, bahwa mereka harus menindas pergerakan bangsa lain demi memperkuat diri mereka sendiri. Dan mereka harus menghancurkan suatu bangsa agar mereka bisa hidup. Tindakan ini ibarat mereka sedang mencoba mencuri kemerdekaan dan merampasnya dari tangan takdir melalui kelicikan. Kemerdekaan semacam ini yang dibeli dengan uang, dengan cara memanfaatkan kelengahan, kelemahan, dan kemunduran bangsa lain, sejatinya adalah kemerdekaan yang sangat rapuh. Ibarat bangunan yang didirikan di atas pasir. Apa yang akan mereka lakukan jika semangat kebangsaan rakyat Arab kelak bangkit? Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan menghadapi bangsa Arab?" Tidak lama berselang, Perang Dunia I pecah pada tahun 1914 dan Turki Utsmaniyah bergabung di pihak Jerman.
Ini menjadi kesempatan emas bagi seorang Zionis yang sedang naik daun, seorang ahli kimia bernama Chaim Weizmann. Pada tahun 1915, Inggris kehabisan aseton, bahan kimia yang dibutuhkan untuk membuat bahan peledak. Weizmann berhasil menemukan cara memproduksinya dalam skala industri dan mempresentasikan dirinya kepada pemerintah Inggris. Ia bertemu dengan Menteri Amunisi yang kelak menjadi Perdana Menteri, Lloyd George, yang bertanya, "Berapa lama waktu yang bisa Anda berikan kepada saya?" George lalu menekan, "Saya tidak bisa memberi Anda waktu yang lama, ini mendesak." Weizmann pun menjawab, "Saya akan mengerjakannya siang dan malam." Weizmann berhasil dan menyerahkan hak paten metodenya secara gratis kepada Inggris. Ketika Inggris bertanya bagaimana mereka bisa membalas budinya, Weizmann menjawab dengan sebuah kalimat bersejarah, "Saya tidak menginginkan apapun untuk diri saya sendiri. Saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk rakyat saya." Hal ini memberinya akses langsung ke elit politik Inggris. Ia mendekati Arthur Balfour yang sangat percaya bahwa orang Kristen berutang budi kepada penderitaan orang Yahudi. Weizmann mengingat bahwa Balfour sampai meneteskan air mata. "Dia memegang tanganku," tenang Weizmann, "dan berkata bahwa aku telah menerangkan jalan baginya. Jalan yang diikuti oleh sebuah bangsa penderita yang besar." Berbeda dengan Herzl yang beraliran kiri mementingkan kedamaian bersama atau universalis, Weizmann lebih condong ke kanan atau partikularisme. Ia siap menempuh taktik pragmatis demi tujuan Zionis. Misalnya, ia bekerja keras menggagalkan berbagai upaya perjanjian damai antara Sekutu dan Turki selama Perang Dunia I. Karena ia tahu bahwa jika Turki kalah telak, kepemilikan tanah Palestina akan terbuka bagi Zionis. Hasil akhir dari pelobi Weizmann adalah terbitnya deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang berisi, "Pemerintah yang mulia memandang dengan persetujuan pembentukan sebuah rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan akan melakukan upaya terbaik mereka untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Dengan pengertian yang jelas bahwa tidak boleh ada yang dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina." Namun, di balik layar, orang Arab memiliki alasan kuat untuk marah. Mereka juga sedang membentuk gerakan nasionalis. Inggris menginginkan pemberontakan Arab untuk melemahkan Utsmaniyah. Dalam serangkaian korespondensi, Inggris memberikan janji dukungan pembentukan sebuah kerajaan Arab merdeka di Timur Tengah jika Arab membantu mereka. Apakah Palestina termasuk dalam janji itu? McMahon dari pihak Inggris berdalih mereka tidak pernah bermaksud memasukkan Palestina. Tetapi, ia secara sengaja membuat kata-katanya sangat ambigu. McMahon menyatakan strateginya, "Yang harus kita lakukan sekarang adalah membujuk bangsa Arab ke jalan yang benar. Pisahkan mereka dari pihak musuh dan tarik mereka agar bergabung ke pihak kita." Bagi kita saat ini, hal tersebut sebagian besar hanyalah sekedar permainan kata-kata. Dan agar berhasil, kita harus menggunakan bahasa yang meyakinkan serta menghindari tawar-menawar yang kaku dan rumit mengenai syarat-syaratnya. Berdasarkan janji ini, orang Arab melancarkan pemberontakan. Terlebih lagi, Inggris dan Prancis sebelumnya telah membuat perjanjian rahasia yaitu Sykes-Picot untuk membagi Timur Tengah untuk mereka sendiri. Jadi pada akhir perang, dengan runtuhnya Utsmaniyah, Konferensi Perdamaian Paris pada tahun 1919 mengubah peta kekuasaan. Inggris menerima mandat atas Palestina pada tahun 1922. Winston Churchill yang berkunjung ke Palestina tahun 1922 berbicara optimis kepada orang-orang Yahudi. "Setiap langkah yang kalian ambil haruslah ditujukan demi kebaikan moral dan kesejahteraan material seluruh penduduk Palestina. Jika kalian melakukan hal ini, Palestina akan menjadi tempat yang bahagia dan makmur, serta kedamaian dan kerukunan akan senantiasa berkuasa. Tempat ini akan berubah menjadi surga dan akan menjadi seperti yang tertulis dalam kitab suci yang baru saja kalian serahkan kepada saya. Tanah yang berlimpah susu dan madu, di mana orang-orang yang menderita dari segala ras dan agama dapat menemukan tempat peristirahatan dari penderitaan mereka. Kalian, orang-orang Yahudi di Palestina, memikul tanggung jawab yang sangat besar. Kalian adalah perwakilan dari bangsa Yahudi di seluruh dunia, dan tindakan kalian seharusnya menjadi teladan, serta membawa kehormatan bagi orang Yahudi di semua negara."
Sekarang, saya akan menanam sebatang pohon, dan saya berharap di bawah naungannya kedamaian dan kemakmuran dapat kembali bersemi di Palestina. Momen simbolis ini diakhiri dengan ironi. Ketika pohon diserahkan kepada Churchill, batangnya patah, dan tak ada cadangan pohon lain, dan ini seperti suatu pertanda buruk. Bagi para pemimpin Zionis seperti Weizmann, mandat Inggris adalah langkah transisi menuju kekuasaan penuh. Dalam sebuah pertemuan Zionis, Weizmann dan Gamblang memaparkan strateginya. Kita semua menyetujui tujuan akhir kita. Dan mulai dari sekarang, ini hanyalah masalah taktik tentang bagaimana cara mencapainya. Kita membutuhkan taktik yang bertahap. Deklarasi tersebut memberi kita kesempatan untuk menjadi penguasa Palestina. Selama kita belum memiliki cukup orang dan uang, kita tidak bisa menuntut lebih dari itu. Ada peribahasa Inggris tentang unta di dalam tenda. Pada awalnya, unta itu hanya memasukkan satu kakinya. Tetapi, lama-kelamaan ia menguasai seluruh isi tenda. Inilah yang harus menjadi strategi kita. Sikap diam-diam ini mulai tercium oleh Arab. Arab menolak bekerja sama dengan Inggris karena itu akan melegitimasi deklarasi Balfour. Mereka mengonsolidasikan identitas mereka. Pada Kongres Arab Palestina 1919, mereka awalnya menyatakan, kami menganggap Palestina sebagai bagian dari Suriah Arab. Namun, ketika Prancis mengambil alih Suriah, tokoh politik Arab dengan cepat menyesuaikan. Suriah Selatan tak ada lagi, kita harus membela Palestina. Ketegangan yang mengendap membuat frustasi kaum Zionis sayap kanan ekstrim yang merasa pergerakan ini terlalu lambat. Di saat kaum moderat mengutamakan negosiasi dan diplomasi lunak, tampillah seorang pria dari Odessa, Vladimir Jabotinsky, dengan ideologinya yang disebut Zionisme revisionis. Dalam esainya pada tahun 1923 dan 1925, Jabotinsky berbicara terus terang mengenai penduduk Arab. Setiap penduduk asli belahan dunia manapun pasti akan melawan para penjajah selama mereka masih memiliki secercah harapan untuk bisa membebaskan diri dari ancaman penjajahan. Itulah yang sedang dilakukan oleh bangsa Arab di Palestina. Dan hal itu pula lah yang akan terus mereka lakukan selama masih tersisa setitik harapan untuk mencegah berubahnya Palestina menjadi tanah Israel. Karena itu, ia percaya tak ada gunanya meminta persetujuan dari Arab. Menurutnya, satu-satunya cara Zionisme bisa berhasil adalah dengan beroperasi di balik tembok besi militer. Ia menjustifikasi tindakannya berdasarkan penderitaan bangsa Yahudi. Ketika suatu bangsa yang bernapas memiliki harga diri hanya akan mengalah dalam urusan yang sangat krusial. Ketika mereka benar-benar tidak punya lagi harapan untuk menyingkirkan kita. Ya ini, ketika mereka menyadari bahwa mereka sama sekali tidak bisa menembus tembok besi tersebut, barulah pada titik itu, mereka akan mencapakan para pemimpin garis keras yang mereka selalu berslogan tidak akan pernah. Dan kepemimpinan akan beralih kepada kelompok-kelompok moderat. Kelompok moderat inilah yang nantinya akan mendatangi kita dengan membawa usulan agar kedua belah pihak menyepakati jalan kompromi. Pandangan Jabotinsky mengedepankan kekerasan sebagai alat yang sah. Dari semua hal yang dibutuhkan untuk kebangkitan sebuah bangsa, ia berkata, kemampuan menembak adalah yang paling penting. Pemikiran militeristik ini menjadi fondasi bagi kemunculan kelompok militan Yahudi seperti Haganah, Irgun, dan kelompok pemuda Betar. Konflik mencapai puncaknya pada tahun 1929 dengan pusat ketegangan di tembok ratapan atau tembok barat bagi umat Yahudi dan tempat Nabi Muhammad mengikat kudanya bagi umat Islam. Umat Islam menuduh Yahudi merusak status quo. Sementara, Mufti Yerusalem menyebarkan rumor tentang niat serakah Yahudi untuk mengambil alih Masjidil Aqsa. Sebagai protes, kaum Yahudi menerobos izin dan menyanyikan lagu kebangsaan Hatikvah di tembok ratapan. Pemberontakan Arab pecah dan menyebar ke seluruh negeri. Lebih dari 100 orang terbunuh dari masing-masing pihak, dengan korban di pihak Arab sebagian besar disebabkan oleh tembakan polisi Inggris yang menumpas mereka. Kegagalan strategi moderat Weizmann membuka jalan bagi pemimpin baru Zionis, David Ben-Gurion. Sebagai seorang nasionalis berhaluan sosialis, Ben-Gurion sangat fokus pada kemandirian Yahudi, terutama melalui kebijakan tenaga kerja Ibrani yang pada dasarnya adalah eksklusi ekonomi bagi bangsa Arab. Ia berkata, tanpa tenaga kerja Ibrani, tidak ada cara untuk menampung gelombang besar massa Yahudi.
Tanpa tenaga kerja Ibrani, tidak akan ada ekonomi Yahudi. Tanpa tenaga kerja Ibrani, tidak akan ada tanah air. Dan siapapun yang bertindak bertentangan dengan prinsip tenaga kerja Ibrani ini, berarti ia sedang merusak aset paling berharga yang kita miliki untuk mewujudkan cita-cita Zionisme. Pada tahun 1935, Ben-Gurion resmi terpilih mengepalai Badan Yahudi atau Jewish Agency, menjadikannya pemimpin de facto gerakan Zionis. Dengan naiknya Adolf Hitler ke tampuk kekuasaan di Jerman pada tahun 1933, arus imigrasi Yahudi Eropa ke Palestina melesat tak terkendali. Merasa eksistensinya terancam, masyarakat Arab memberontak hebat pada tahun 1936. Diawali dengan penghentian 2 mobil Yahudi dan pembunuhan penduduk sipil. Kelompok militan Yahudi mulai membalas dendam dengan membunuh penduduk Arab secara acak, yang oleh Haganah dirangkum dengan sinis. Jika mereka mengira bahwa hal tersebut akan mengakhiri pertumpahan darah, tak lama kemudian mereka harus menelan kekecewaan. Inggris mengirimkan Royal Commission atau Komisi Peel pada 1937 dan membuat sebuah laporan. Sebuah konflik yang tak terbendung telah meletus di antara 2 komunitas nasional di dalam batas wilayah sebuah negara yang kecil. Sekitar 1 juta orang Arab berada dalam pertikaian, baik secara terbuka maupun tersembunyi, dengan sekitar 400.000 orang Yahudi. Tidak ada titik temu sama sekali di antara mereka. Pembagian wilayah tampaknya menjadi jalan yang setidaknya menawarkan peluang menuju perdamaian akhir. Kami tidak melihat adanya peluang tersebut pada rencana lain manapun. Komisi ini mengusulkan negara Yahudi kecil sekitar 20% wilayah. Weizmann dan Ben-Gurion setuju, karena bagi mereka itu baru langkah awal dari sebuah ekspansi. Tentu saja, Arab menolak kompromi apapun. Kongres Arab di Suriah menyatakan bahwa Palestina adalah bagian integral dari tanah air Arab. Pemberontakan terus berkecamuk hingga akhir 1938, di mana seorang jenderal Inggris mencatat keputusasaannya. Kelompok pemberontak ini sudah sangat menguasai rakyat lewat cara-cara teror, sehingga tidak salah untuk mengatakan bahwa setiap orang Arab di negara ini adalah musuh potensial pemerintah. Inggris akhirnya menghancurkan pemberontakan Arab dengan kekuatan militer masif, membunuh, melukai, atau mengasingkan sekitar 10% pria dewasa Arab. Namun, pada akhirnya pada tahun 1939, demi menjaga simpati negara-negara Arab menjelang Perang Dunia II, Inggris mengeluarkan buku putih dan merubah haluan mereka, di mana mereka melarang negara Yahudi independen, membatasi tajam penjualan tanah, serta mematok kuota imigrasi Yahudi dan menyerahkan masa depan imigrasi pada persetujuan Arab dalam 5 tahun. Zionis sangat marah dan melihat Inggris sebagai musuh. Menutup Kongres Zionis di Jenewa pada bulan Agustus pada tahun yang sama, saat kegelapan Eropa mulai menyelimuti dunia, Weizmann berkata dengan pilu, "Jika seperti saya harapkan, kita masih diberi keselamatan hidup, dan perjuangan kita masih terus berlanjut. Siapa tahu, mungkin akan ada secercah cahaya baru menyinari kita dari balik masa-masa yang sangat kelam ini." Selama Perang Dunia Kedua, sebagian besar pemimpin Arab memihak Jerman poros. Didasari kebencian terhadap Inggris, Mufti Yerusalem Haj Amin al-Husseini bahkan beraliansi dengan Hitler. Hitler secara terbuka berjanji kepada sang mufti bahwa Jerman bertekad selangkah demi selangkah untuk meminta negara-negara Eropa satu persatu menyelesaikan masalah Yahudi mereka. Begitu pasukan Jerman berhasil menembus pintu keluar selatan wilayah Kaukasus, kata Hitler, maka satu-satunya tujuan Jerman selanjutnya adalah memusnahkan elemen Yahudi yang tinggal di wilayah Arab. Di pihak lain, warga Yahudi di Palestina terjebak dalam kengerian imigrasi yang ditutup rapat di mana-mana. Saat Jerman hampir menguasai Mesir dan bergerak menuju Palestina, komunitas Yahudi di sana bahkan bersiap melancarkan bunuh diri massal dan melakukan pertahanan terakhir. Jabotinsky sendiri meninggal karena serangan jantung di New York pada tahun 1940. Namun, setelah Jerman kalah, dunia dihadapkan pada realita yang mengerikan, Holocaust. Pembantaian 6 juta warga Yahudi tersebut secara instan mengubah opini dunia. Antisemitisme yang dulu dianggap biasa,
kini dikecam keras. Simpati internasional mengalir deras kepada orang Yahudi, dan Zionisme mendapatkan dorongan moral tertinggi yang tak terduga. Orang-orang Yahudi yang lelah menunggu kini melancarkan pemberontakan besar-besaran terhadap administrasi Inggris di Palestina. Puncaknya adalah peledakan Hotel King David di Yerusalem pada tahun 1946. Kehabisan akal dan dana setelah Perang Dunia Kedua, Inggris memutuskan untuk menyerahkan masalah Palestina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang baru terbentuk. Pada tahun 1947, the United Nations Special Committee on Palestine menyarankan agar Palestina dibagi menjadi dua. Karena kebutuhan untuk menampung pengungsi Eropa, kali ini Yahudi dialokasikan sedikit lebih dari separuh wilayah Palestina. Banyak di antaranya adalah Gurun Negev. Sementara Yerusalem dikontrol internasional. Resolusi ini membutuhkan 2/3 suara. Zionis mengerahkan kekuatan lobinya ke Amerika Serikat. Presiden Truman kelak mengenang bahwa ia belum pernah mengalami tekanan dan propaganda sebesar itu sepanjang masa kepresidenannya. Secara mengejutkan, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet mendukung pembagian ini. Pemungutan suara diadakan dan hasilnya lolos tipis. 33 negara setuju, 13 menolak, dan 10 abstain, termasuk Inggris di dalamnya. Menanggapi kekalahan ini, delegasi Suriah bangkit dan mengecam keras bahwa lobi Zionis telah memaksakan hasil yang tidak diinginkan mayoritas penduduk yang tinggal di sana, menyebutnya sebagai skandal politik terbesar abad ini. Sementara itu, di Tel Aviv, Ben Gurion berteriak dari balkon Jewish Agency, "Kita adalah bangsa yang merdeka." Orang Arab menolak keputusan PBB sepenuhnya. Kacauan segera berubah menjadi perang saudara di Palestina. Negara-negara Liga Arab seperti Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Irak bersumpah akan langsung menyerbu segera setelah Inggris angkat kaki. Seiring pasukan militer negara-negara Arab berkumpul di perbatasan, para pemimpin Zionis mengadakan rapat rahasia yang menegangkan di Tel Aviv. Pertanyaan besarnya, apakah mereka berani mendeklarasikan sebuah negara dan memancing invasi militer Arab yang mungkin akan menghancurkan mereka, atau menundanya? Ben Gurion berargumen bahwa kesempatan ini mungkin tidak akan datang dua kali. Pemungutan suara dilakukan, dan kelompok pro-deklarasi menang tipis 6-4. Maka, pada sore hari pada tanggal 14 Mei 1948, seiring berakhirnya mandat dan ditariknya pasukan Inggris, David Ben Gurion berdiri dan memproklamasikan berdirinya negara Israel. Dan pada saat yang sama, pemandu serangan dari negara-negara Arab pun diturunkan, membuka lembaran perang baru di Timur Tengah yang dapatnya masih terus membara hingga detik ini.